sedikit dibahas. Di pagi hari ini kita sedang bersama guru dari SD Muhammadiyah 8. Ibu ditemui ibu siapa? Nama saya Fahma. Jabatan ibu di sini sebagai Saya dari edukasi. Alamat ibu di mana? Jalan Ahmad Nasution nomor 162. Ibu di sini udah mengajar selama berapa ibu? 20 tahun. 20 tahun. Apa sih yang menjadi motivasi ibu untuk menjadi seorang guru? Untuk menjadi seorang guru, menurut saya seorang guru itu tugasnya mulia ya. Bukan cuma soal mencari materi, tapi juga kita ingin mendidik seorang anak menjadi anak yang memiliki moral. Soalnya kan kalau sekarang anak-anak tuh banyak terpengaruh dari dunia luar, dari lingkungan, terutama dari sistem informasi yang semakin canggih ya. Jadi banyak terpengaruh dari dunia itu. Jadi saya lebih menantang gitu dari dulu ya. Kondisi yang sekarang Dan kondisi yang sekarang saya lebih pengen terus jadi guru gitu. Pengen berubah sifat dari anak-anak yang sangat tergantung dengan gadget. Pengen merubah jadi anak yang tergantung. Yang masuk ke minyak belah kiri sesuai dengan gojeknya jadi kita kaki Kita sebutkan dalam pembelajaran itu dalam segi agama kita menjelaskan tentang mata pelajaran IPA ya. Kita sebutkan juga tentang yang dijelaskan dalam mata itu. Kemudian nasionalisme kan ada juga ya, kita dari buku. Karena sekarang itu kan sistemnya sistem tematik ya, jadi bisa berhubungan gitu satu sama lain. Terus ibu apa yang ibu lakukan untuk menjadikan diri sebagai guru berakhlak mulia dan teladan bagi peserta Keseharian ya, kita itu pada anak-anak juga mencontohkan yang baik ya. Misalnya anak-anak ayo kita belajar hiburan, misalnya si anak itu belajar menilai temannya, menilai pekerjaan temannya, tapi tolong bersikap jujur ya. Jadi tidak boleh ini mah teman saya benerin aja gitu. Seperti itu contoh salah satu menerapkan sikap jujur. Kemudian yang kedua sikap berakhlak mulia. Si anak itu kan harus ada 3 kata yang ini ya, tolong, maaf, terima kasih. Nah, itu harus dibiasakan sama anak-anak. Jadi kata tolong, maaf sama terima kasih itu harus selalu kita ucapkan ke anak-anak. Apakah kalian hari ini sudah mengucapkan maaf, terima kasih, tolong? Itu harus selalu ditanyakan pada anak supaya mereka tuh terbiasa. Saya sudah melakukan dari 3 kata itu. Menjadi teladan ya jelas aja kalau guru itu kan namanya guru dan jadi sikap kita terhadap anak, sikap kita terhadap kerja juga harus kita jaga. Ini selanjutnya itu ibu bagaimana pandangan ibu sebetulnya dari segi materi itu sudah
makin maju ya. Tapi banyak anak yang merosot moralnya karena di sekolah itu guru cuma mengajar bukan mendidik. Nah itu, jadi guru itu banyak yang saya itu mengajar bukan mendidik. Harusnya kan tugas guru itu mengajar dan mendidik. Kalau mengajar bisa oleh siapa saja, oleh lingkungan pun bisa. Tapi kan mendidik susah. Jadi yang mendidiknya itu yang susah. Bagaimana ibu menilai kemampuan siswa yang ada di dalam kelas? Evaluasi ya, bisa berupa banyak ya, ada portfolio, ada soal penelitian, ada esai, ada macam-macam, ada praktek. Keseharian juga kita nilai dari sikap akhlaknya, kebersihan, kerajinan, kedisiplinan, itu kita nilai. Apa yang ibu lakukan untuk menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, rendah hati, dan bijaksana? Ya, dalam keseharian itu kan kita harus apa ya? Mantap, stabil, dewasa. Banyaknya anak sekarang ada yang nggak mau ngalah, ada yang jadi ya kita ini aja kasih pengertian ke anak-anaknya, jadi kita dan diterapkan. menerapkan jadi untuk apa ya, yang mental stabil itu, jadi guru juga harus bisa mengatur emosi diri gitu. Jadi ke anak-anaknya juga bisa menanamkan bagaimana nih cara mengatur diri sendiri gitu, supaya kita bisa bergaul dan apa ya, bermain bersama teman-temannya gitu. Jadi enggak kita mencontohkan diri juga, jangan sampai kita juga ada masalah dengan guru gitu. Jadi contoh yang baik juga selalu ada. Selanjutnya ibu bagaimana ibu menjunjung kode etik profesi guru ini? Kode etik kan ada macam-macamnya. Ya sudah jelas lah cara menjunjung tingginya, kita harus disiplin dalam segala hal, dan kita juga harus mengerti tentang kode etik itu. Kalau tidak mengerti kode etik itu, bagaimana kita mau menerapkan menjunjung tinggi kode etik itu? Ibu, apa sih pesannya buat siswanya selaku apa yang mahasiswa yang nantinya juga bakal menjadi seperti ibu? Apa sih pesannya? Gini ya, jadi untuk kedepannya sebagai guru itu bukan cuma mengajar, tapi mendidik. Nah, yang mendidiknya itu yang susah, ya. Jadi mendidik itu yang susah. Kalau mengajar udah, ya. Kalau mendidik susah, karena sekelas itu mungkin ada 28 orang dengan lingkungan yang berbeda-beda. Jadi mendidiknya itu kita harus agak susah juga sih memang ya, karena kita pengennya cara seperti ini tapi lingkungan mereka seperti apa, jadi otomatis kita juga harus komunikasi dengan orang tua. Jadi guru itu harus bisa berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana cara mendidik anak. Nah, anak juga beda-beda, jadi ada yang ini tuh perlakuannya harus keras, ini tuh nggak bisa keras, tapi rata-rata anak sekarang nggak bisa keras, ya lembek juga nggak bisa. Otomatis itu disiplin dari kitanya yang harus tegas, bukan galak tapi tegas. Galak sama tegas itu berbeda ya. Harus tegas, jaga jarak juga harus ya. Jaga jarak harus, bukan kita nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh dekat, bukan. Tapi kita harus jaga jarak, harus punya apa ya? Punya value lah gurunya ya. Jadi jangan sampai si anak tuh si ibu mau kayak gini, nggak boleh ya. Nah jadi si anak tuh bu mereka curhat juga gitu, tapi kita harus bisa jaga jarak sama batas gitu. Ada batasannya antara guru sama siswa. Untuk apa yang menjadi harapan ibu dalam program pendidikan untuk anak-anak? Dalam program pendidikan harapan saya ya, guru itu tidak dipilah-pilah ya. Selama ini guru dipilah-pilah ya. Guru apa namanya? Ya guru ini mah guru di
sekolah profesional kayak guru profesional, ini mah bukan gitu kan. Terus udah gitu ini mah guru di sekolah negeri lebih berbakat, guru di swasta mah enggak, padahal kan belum tentu ya kan ya. Nah kedepannya saya mah pengennya disetarakan lah antara guru di negeri sama di swasta gitu, jangan sampai beda-bedakan. Itu sih unek-unek ya. Terus udah gitu apa ya, pengennya pendidikan itu sama rata ya. Nah kan kadang-kadang suka dibilang-bilang ya sama gitu, negeri sama swasta suka dibilang-bilang gitu. Tapi pengennya ya udah sama aja gitu. Kalau misalnya ada kegiatan apa yang cuma negeri aja nih yang boleh, swasta nggak boleh gitu. Karena memang seperti itu gitu. Untuknya ibu sekarang itu pendidikan itu lagi apa ya, terkait dengan society dengan teknologi. Nah, bagaimana sih ibu mengatasi tantangan dalam pembelajaran society Dalam teknologi ya. Dulu juga nggak boleh gaptek ya. Dulu juga nggak boleh gaptek. Ya gurunya juga harus rajin, jangan gaptek gurunya. Jadi guru juga bukan nggak boleh, guru nggak boleh lihat TikTok ya, boleh lah ya, dia tahu gitu kan. Nggak semuanya misalnya di dunia digital itu nggak baik kan. Kita ambil aja yang baiknya, kita juga kasih buat ke anak-anak, ini baiknya itu era digital itu dipakai untuk ini. Terus kita juga kayak ke anak-anak menerapkan, ini nih sebaiknya internet itu dipakainya untuk ini supaya si anak tuh terarah. Ibu terima kasih ya atas segala jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 2. Nah, di samping saya ada guru. Ibu boleh memperkenalkan diri? Baik, terima kasih. Nama saya Dina Dayani. Saya salah satu guru dari SD Sains Al-Biruni. Baik. Nah, saat ini ibu itu sedang mengajar di mana dan posisinya sebagai apa? Oke. Saat ini saya mengajar di salah satu sekolah dasar di Panjaitan di SD Sains Al-Biruni, dan posisi saya sebagai guru kelas atau asisten kelas, juga kadang guru pendamping. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu sudah berapa lama ibu mengajar di SD Al-Biruni ini? Saya mengajar sudah lumayan ya, ada 1 tahun 6 bulan di SD Sains Al-Biruni. Yang pertama saya selama 6 bulan, 1 semester di kelas 2, kemudian di ajaran baru sampai dengan sekarang di kelas 4. Yang selanjutnya itu apa yang menjadi motivasi ibu untuk menjadi seorang guru? Oke. Motivasi saya itu ada, mungkin bisa dikatakan ada 2 faktor ya. Yang pertama ada dari faktor internal, kemudian yang kedua ada dari faktor eksternal gitu. Nah, dari faktor internal itu adalah kesadaran diri gitu ya, kesadaran diri ketika melihat bagaimana guru-guru atau tenaga pendidik dari SD, SMP, SMA, dan yang paling berkesan itu adalah guru SMA saya gitu ya, yang memberikan pembelajaran dan juga masukan gitu, masukan untuk kayak misalkan kamu tuh pintar di bidang ini, kamu tuh punya potensi di bidang ini, kenapa tidak dicoba dikembangkan, atau misalkan nanti pas kuliah mending ke jurusan ini. Nah, ketika adanya pendekatan, ketika adanya komunikasi yang baik dan juga pengalaman hidup yang diberikan oleh guru tersebut, saya menjadi termotivasi gitu untuk bisa melanjutkan pendidikan. Dan saya termotivasi oleh beliau karena kebaikan beliau gitu ya, karena tulus juga mengajarnya gitu ya, tidak pilih-pilih gitu kan pada siswa itu, dan memang humble juga. Itu memberikan saya motivasi untuk menjadi seorang pendidik.
Nah, kemudian yang kedua ada faktor eksternal ya. Faktor eksternal ini muncul ketika melihat bagaimana sekarang situasi, mungkin kemarin-kemarin juga sampai sekarang ya, melihat situasi pendidikan itu anak-anaknya khususnya ya anak-anak SD gitu ya, SMP itu sudah mulai menunjukkan karakter yang kurang baik gitu. Apalagi kan sekarang adalah Gen Z ya, kebanyakan ya Gen Z yang dimana sudah dikasih gadget gitu sama orang tuanya, dan ada beberapa anak yang tidak dibatasi gitu, jadi yang menyebabkan kecanduan gitu, atau misalkan tontonannya gitu yang menjadikan anak itu berbahasa yang kurang baik. Kemudian juga ketika pembelajaran itu tidak pernah fokus karena ingatnya tuh gadget gitu. Nah, jadi itu tantangan saya ya, juga motivasi saya supaya bisa mengembalikan karakter anak bangsa, karakter anak Indonesia itu memiliki akidah dan akhlak yang baik gitu, selain dari pengetahuan yang sempurna. Baik. Yang selanjutnya itu apa yang Ibu lakukan untuk bertindak sesuai dengan agama, hukum, dan kebudayaan nasional Indonesia? Oke, jadi sebelum saya mengajar itu pasti sudah ada didikan diri atau misalnya karakter diri gitu ya, karakter diri dalam bertindak gitu. Nah, kalau saya itu suka menerapkan baik itu dari norma, baik dari agama gitu ya, kita juga diajarkan untuk bisa bertindak atau misalkan memiliki karakter yang baik gitu ya. Seperti misalkan jujur gitu ya, jujur, kemudian amanah gitu, amanah terhadap apapun yang diberikan kepada kita. Kemudian juga memberikan juga pertolongan gitu dan meminta tolong gitu dengan porsinya gitu, dan juga bisa merangkul gitu, menghargai orang-orang di sekitar kita gitu. Karena kan kalau anak-anak biasanya itu kan mencontoh ya, mencontoh gitu. Kalau misalkan kita tidak berlaku sesuai dengan norma gitu ya, atau misalkan tidak berlaku dengan sesuai agama ketika punya karakter atau ketika mengajar ya, ketika berkarakter atau mengajar, itu akan berdampak kepada anak gitu. Akan mencontoh gitu, akan mencontoh dan membenarkan, oh ternyata perilaku yang misalkan berbohong itu guru juga melakukan gitu, oh berarti saya juga tidak apa-apa. Nah, makanya contoh atau misalnya beri contoh itu memang harus diberikan kepada anaknya supaya dicontoh, diteladani, dan dibiasakan. Nah, berhubungan dengan yang tadi, apa yang Ibu lakukan untuk menjadikan diri Ibu sebagai contoh yang baik, yang berkepribadian yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan lingkungan masyarakat juga gitu Ibu? Oke, untuk menjadikan teladan ya, sebenarnya saya juga sekarang masih belajar ya, masih berproses gitu bagaimana menjadi guru atau orang yang baik gitu ya. Karena kalau misalkan untuk belajar itu kan tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya, Tidak ada batasan untuk belajar ya Bu? iya betul gitu kan, sampai yang lahat kita juga tetap harus belajar gitu. Karena yang pertama kan kita tahu kan istilah guru, semua orang itu adalah guru, dan semua tempat adalah sekolah. Nah, jadi ketika misalkan kita ditegur nih melakukan sesuatu atau dikritik gitu ya, dikritik karena terlalu berlebihan misalnya atau apa, kita harus bisa mengevaluasi diri gitu, jangan langsung menyimpulkan aja itu bukan saya, kamu ini gitu. Jadi tidak pakai emosi ya, tapi dengan manajemen dan kontrol dari sikap dan respon kita gitu. Jadi memang kita harus bisa mengubah mindset kita untuk bertindak gitu. Jadi bagaimana kita memiliki sopan santun gitu ya, supaya dihargai gitu kan, saling menghargai juga, menghormati orang lain gitu, tidak merendahkan, kemudian juga jujur, tidak sombong, dan amanah, kemudian disiplin gitu. Dan itu memang harus ditanamkan ya pada diri setiap orang gitu, bukan hanya guru saja sebetulnya. Jadi kita itu harus menjadi contoh yang baik bagi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya Ibu? Iya, betul saya. Yang selanjutnya nih Ibu, bagaimana sih pandangan Ibu mengenai pendidikan saat ini? Pandangan saya terkait dengan pendidikan saat ini ada dua sih sebetulnya, ada pandangan positif dan negatif gitu kan. Pandangan positifnya yaitu banyak sekali pembaharuan di bidang pendidikan yang bisa dikatakan ada pembaharuan dari luar negeri ya, yang dijadikan metode ke Indonesia dan negeri. Dan juga sekarang itu sebetulnya kalau misalkan untuk pembaharuan teknologi atau misalkan dalam pembelajaran itu kan kita bisa mencontoh ya bagaimana dulu Rasulullah dan Siti Khadijah mendidik Nabi Muhammad. Bagaimana
bagaimana Muhammad dididik waktu itu kan, ketika lahir gitu ya, ketika lahir sudah tidak ada ayahnya, kemudian dididik ibunya gitu, kemudian disusui oleh yang lainnya gitu, dan itu memberikan pembelajaran kepada anak-anak gitu ya, kepada siswa untuk menjadi potensi. Kemudian bagaimana ketika setelah SMP itu kemandirian, ketika SMA itu untuk bisa mempraktekkan gitu ya apa yang sudah ada di dalam pengetahuannya, dan kemudian ketika kuliah bisa mengaplikasikan gitu kalau di Rasulullah ya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk apa tadi, di berperilaku yang jujur gitu dan berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik. Nah, kalau misalkan memberikan contoh gitu, memberikan contoh lagi ya pada peserta didik supaya bisa saling menghargai terhadap sesama, sopan juga gitu, menghargai yang lebih tua, dan tidak lupa untuk sholat 5 waktu gitu kan, kemudian penting sekali ya mengaji gitu dan yang lainnya gitu. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban yang sangat bagus. Selanjutnya itu apa yang Ibu lakukan untuk menampilkan diri Ibu sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan juga ahli gitu? Yang saya lakukan itu yang pertama itu adalah konsisten ya, konsisten dan disiplin ya. Konsisten dan disiplin itu sangat penting ketika membentuk karakter diri, karena dengan disiplin dan konsisten kita itu akan terbiasa untuk memanage sesuatu sesuai dengan target gitu kan, tidak menunda-nunda atau misalkan tidak menyepelekan sesuatu, tapi mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan porsinya gitu. Ketika kita harus menyelesaikan yang ini, yang A, yang B, yang C, kemudian kita harus berurusan dengan yang D, yang E, kemudian kita harus berinteraksi, bekerja sama dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa terbiasa untuk mandiri gitu ya, untuk memiliki kesiapan diri untuk memanage itu semua gitu. Baik. Selanjutnya itu terkait teknologi saat ini ya Ibu. Kita itu sering dihubungkan dengan pembelajaran yang berbasis dengan AI. Nah, bagaimana Ibu mengatasi tantangan dalam pembelajaran Society 5.0 ini? Saya menghadapi tantangan teknologi saat ini di era society ini sebetulnya tidak menganggap ini sebuah tantangan ya, tapi sebuah motivasi gitu, motivasi dalam mengejar gitu. Karena di dalam pembelajaran berbasis teknologi ini membantu guru untuk memvariasikan atau berinovasi bagaimana membuat media dan metode pembelajaran yang lebih menarik, kreatif, dan interaktif tentunya dengan para siswa dan murid. Jadi ketika misalkan tantangannya itu adalah di batasan waktu gitu ya, di batasan waktu, dan juga informasi yang kita dapat gitu, itu juga harus ditelaah dulu, itu tidak bisa langsung diaplikasikan karena ada yang cocok dan ada yang tidak gitu. Khawatirnya misalkan ternyata tidak cocok dengan karakter siswa gitu, atau misalkan malah menjadikan dampak negatif, itu juga kita harus telaah gitu ya. Jadi nggak bisa langsung kita menerapkan apa yang kita udah dapat kita terapkan gitu, tapi kita harus telaah dulu, analisis dulu, kemudian kita pertimbangkan, baru kita simulasikan seperti itu. Jadi menurut saya ketika misalkan teknologi ini memang berkaitan dengan pembelajarannya, berkaitan dengan pendidikan, itu akan membantu perkembangan pola pikir, perkembangan dari pengetahuan dan sebagainya. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Nah, yang terakhir nih Ibu, adakah pesan Ibu untuk calon-calon guru di masa depan? Ya pasti ada ya, karena kita juga sebagai pendidik itu pasti belajar terus gitu. Dan ingin memberikan saran dan pesan kepada calon-calon guru di seluruh Indonesia, itu harus memiliki karakter yang positif, pembawaan yang positif ya. Dan juga pemikiran yang positif, karena dari pemikiran positif itu akan memunculkan terrecall gitu ya, tersetting untuk mengeluarkan kata-kata positif gitu. Dari kata-kata positif itu akan memunculkan perilaku positif juga gitu. Dan ketika perilaku positif itu sudah terbangun, maka akan terbentuk kebiasaan positif gitu. Dan setelah terbangun kebiasaan positif, itu akan menjadi karakter gitu, karakter diri yang positif. Dan juga nanti di akhirnya adalah takdir yang positif juga. Nah, terus juga jangan lupa ya kepada para pendidik di luar sana, itu harus bisa melatih kesabarannya gitu ya, melatih kesabarannya, karena
ketika kita berhubungan dengan anak-anak itu kan bervariasi kan, karakternya juga bervariasi, kemudian orang tuanya juga, terus sistem pembelajarannya juga, lingkungannya juga. Nah, bagaimana kita harus bisa meluaskan kesabaran kita supaya bisa terus ikhlas dalam mengajar, dalam mengabdi gitu ya. Kemudian juga ketika kesabaran itu harus lebih kuat daripada semangat gitu ya. Karena kalau misalkan kita punya semangat yang tinggi, ambisi yang tinggi untuk mencapai target, tapi ketika kita tidak punya kesabaran dan ketika misalkan pada saat di titik itu kita dijatuhkan atau tidak terwujud, maka biasanya apa? Putus asa gitu ya. Iya, Karena buat kita down juga ya Bu. iya betul, karena kesabarannya kurang gitu, keikhlasannya kurang gitu. Jadi kesabaran itu harus lebih kuat fondasinya daripada semangat itu gitu. Dan semangat itu harus lebih besar daripada niat gitu. Terima kasih Ibu atas pesan yang sungguh luar biasa itu. Sekian saja wawancara dari saya. Terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan jawaban-jawaban juga yang luar biasa. Saya tutup. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan Bapak siapa? Kenalkan, nama saya Alif Nur Rahman. Alamat Bapak? Saya sekarang tinggal di Sukamena, Komplek Kapling, Mutiara. Jabatan Bapak sekolah sebagai guru. Sekarang saya di sini jabatannya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk selanjutnya sudah berapa tahun Bapak mengajar di sini? Mengajar di sini karena Bapak itu pindahan ya. Sebelumnya Bapak ngajar di SDN 107 Paledang. Bapak pindah di sini tahun 2018. 2018 diangkat ASN kemarin 2022. Sekitar 15 20 6 tahun. Dan lumayan banyak. Apa sih motivasi Bapak menjadi seorang guru? Motivasi Bapak untuk menjadi guru yang pertama itu sudah karena keluarga Bapak itu dari dunia pendidikan sih sebetulnya. Dari dunia pendidikan, yang keduanya senang bareng sama anak-anak, gabung bareng sama anak-anak, main sama bareng-bareng ya main-main. Nah, dari situ kira akan jadi DTA juga. Nah, dari situ kepikiran karena lingkungan pendidikan, di keluarga pendidikan, jadi emang seneng di dunia pendidikan. Akhirnya pilih tarbiyah jadi pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya itu Pak, apa yang Bapak lakukan untuk bertindak sesuai dengan norma agama, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia dalam proses pembelajaran kelas? Karena di kami di SDN 268 Pendidikan kurikulum sudah merdeka dari kelas yang belum itu kelas 1 dan kelas 6. Alhamdulillah nanti tahun depan sudah mulai jadi kurikulum semua sudah kurikulum merdeka seluruhnya. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini itu kan yang pertama gitu ya, tidak ada perbedaan baik itu yang muslim dan yang non muslim, harus sama dalam hal apa? Dalam hal mereka juga sama-sama mendapatkan layanan dalam pendidikan gitu. Walaupun mereka non muslim, ketika pembelajaran daring mereka harus ikut dalam proses pembelajaran, tapi dalam materinya itu beda. Makanya di sana ada budi dan pekerti. Nah, disitulah pembelajaran untuk anak-anak yang non muslim. Ketika misalkan kita pembelajaran yang 13 itu kan tentang ini ya, tidak ada perbedaan, sebenarnya sama. Nah, mereka itu untuk saling tolong menolong. Nah, di mereka diajarkan tolong menolongnya seperti apa, seperti itu. Jadi di dalam hal ini semua dalam baik bidang akhlak, dari bidang sosial, dari bidang yang paling diutamakan
paling ditonjolkan adabnya dulu. Kalau udah Moralnya dulu. adabnya yang salah, semuanya untuk ilmu pengetahuan mereka pasti akan berhenti. Kalau adab mereka sudah oke, sudah baik seperti itu. Apa sih yang Bapak lakukan untuk menjadikan Bapak itu seorang teladan yang jujur, berakhlak mulia, terus teladan bagi peserta didik? Yang namanya udah pasti ya, guru itu kan dididik Iya. udah pasti seperti itu. Nah, dalam kehidupan di lingkungan di sekolah, yang paling pertama itu kan akhlaknya dulu. Ketika kita lewat, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah suruh boy? Apakah jawabnya hey? Apakah jawabnya apa? Dari hal seperti itu keteladanan yang diberikan perilaku ketika kita lewat sebagai muslim, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan jawaban yang paling komplit. Jadi nggak assalamualaikum aja, tapi semuanya dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah dari segi itu mau mereka saya sebagai guru nggak boleh nih kayak gitu, itu kan yang dari bawahan nggak bisa. Tetap kalau kita lewat ada ini ditambahin. Jadi kita aksi nyatanya. Jadi setiap pembelajaran yang Bapak ajarin ke anak-anak itu, yang sekarang apalagi dulu mah PAI itu cocoknya ya ceramah lagi, masih materi lagi. Nah kalau yang Bapak sekarang yang ini adalah aksi nyatanya mereka langsung mempraktekkan langsung bagaimana sih tata cara salamnya, bagaimana sih tata cara adabnya, baik dengan yang atas, sesama, yang di bawah, nah itu seperti apa. Kebetulan Bapak juga alhamdulillah angkatan 8 kemarin. Nah di situ kan di yang anak siswa itu siswa yang unik gitu, siswa yang unik. Kita sebagai mahasiswa mau dibawa mana nih kapal? Nah seperti itu yang Bapak lakuin. Jadi langsung dipraktekkan gitu, karena kan di Guru Merdeka itu mereka udah harus bisa belajar sendiri yang paling utamanya. Nah, apa sih yang keunggulan dari PAI-nya? Praktek real nyatanya. Kalau di kami di sini setiap Jumat ada sholat duha, setiap hari sholat berjamaah, zuhur dan asar, setiap kelas kita kebetulan ada sholat sholatnya di situ. Sholatnya juga yang ada 2 si tempatnya, yang sebelah sini untuk perempuan. Berarti tertata ya Bapak? Sudah tertata di situ. Sebelah sana ada musolanya. Jadi kita tinggal pembagian jadwalnya. Karena kan nggak bisa semuanya masuk di situ kan. Paling 2 kelas, bisa 2 kelas. Yang keduanya aksi nyata yang ini adalah siswa harus sanggup, harus bisa menjadi imam. Nah, itu yang pembelajarannya itu yang paling mengenaknya. Jadi mereka tuh nanti di jadwal hari ini siapa? Si A, hari ini siapa? Si B ya. Jadi mereka akan merasakan. Jadi satu hari itu dukun dan asar praktek ibadahnya setiap hari. Nah itu yang menjadi keteladanan yang pasti ya, yang kita yang di awal harus ngasih contoh. Dilihat aja, anak-anak cukup dilihat aja. Gurunya seperti ini pasti mereka akan gitu. Pak, yang selanjutnya kan sekarang itu sedang pendidikan itu dikaitkan dengan teknologi ya Pak, kemajuan teknologi. Nah, bagaimana Bapak mengatasi tantangan belajar di era society 5.0 ini? Oke, siap. Alhamdulillah di kami itu mendapatkan bantuan dari segi IT-nya ya. Yang pertama kita mendapatkan tab sebanyak 112 tab. Terus dapat lagi tab advance sebanyak 15. Itu satu. Yang kedua kita juga dapat Chromebook sebanyak 15. Nah, disitulah mulai untuk memenuhi kebutuhan belajar di era teknologi, membuat sebuah inovasi pembelajaran yang
usah datang masjid yang paling tua siapa sih namanya, di Google Site itulah kita dibuatkan. Jadi si anak itu merasa ketika mereka masuk ke aplikasi Google Site itu dia merasa dia sedang berada di situ. Jadi mouse-nya diputer-puterin dia masuk ke situ. Nanti di situnya sudah ada tulisannya ini ruangan apa, ini namanya masjid apa. Itu sudah dibuatkan di Google Site di situ. Yang keduanya di aplikasi Google Classroom, karena kita di sini sudah dapat akun belajar ini masing-masing. Akun belajar ini masing-masing itu digunakan untuk semua link atau semua website yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Mendikbud. Di aplikasi Google Classroom ini sama sebetulnya sama Google Slide. Cuma kan kalau Google Slide nggak ada untuk instrumen asesmennya kan nggak ada di situ. Tapi tetap bisa digunakan di situ Google Slide itu. Cuma nanti linknya tetap ke aplikasi Google Classroom. Dan alhamdulillah aplikasi Google Classroom yang Bapak mulai kembangkan itu kemarin ketika KP masuk ke 10 terbaik aplikasi pembelajaran. Jadi si anak ketika masuk di dalam aplikasi itu dia kan login pakai login belajar ID. Nah di situ kan mereka sudah mulai pembelajaran ID dengan teknologinya. Kalau pakai Gmail ya nggak bisa masuk karena sudah didesain, sudah dimasukkan aplikasi akun-akunnya. Nah di sana itu ada pembelajaran yang namanya kan anak-anak sekarang tuh senangnya TikTok tuh video. Yang keduanya anak-anak senang ketika di Instagram di chat, terus di WA juga sama di chat. Nah di Google Classroom inilah dibuatkan sebuah yang namanya diskusi digital. Jadi si anak-anak di situ kumpulnya misalkan, ya aku belum ngerti nih pokok-pokok tentang perawatan hijau, ada yang tahu nggak? Jadi mulai satu orang tuh mulai dibahas. Itulah yang paling gampang di sini. Untuk penggunaannya dari kelas berapa ya? Yang sekarang digunakan itu mulai dari kelas 3, 4, 5. Kebetulan memang ngajarin kelas B dan kelas A, kan kelas 3 masuknya kelas A, kelas B, kelas C. Terus setiap hari Bapak atau tertentu? Ada tertentu, jadi seminggu sekali pembelajarannya di rumah dan sekolah. Kalau di sekolah ada sisi lainnya. Nah kalau di rumah nanti mereka akan mendapatkan notifikasi khusus. Notifikasi khusus itu bisa diketahui oleh orang tua juga. Jadi ketika Bapak membuat sebuah tugas, Bapak membuat sebuah feedback, refleksi, itu orang tua bisa tahu. Orang tua itu bisa diketahui di situ. Oh, nah ini ada tugas, oh ya boleh dikerjain. Yang keduanya, ketika beres itu ada asesmen. Di asesmen itu, ketika si anak mengerjakan, selesai ketahuan yang harus dijawabnya ini, ketahuan yang salahnya ini. Orang tua juga bisa. Jadi bisa orang tua juga bisa mendidik ya Bapak? Bisa mengetahui, nah oh ini ya kamu salah. Nah jadi di dalam kurikulum Merdeka itu semuanya bisa bergabung, semuanya bisa berkolaborasi. Aja gitu ya sebagai pendidik. Harus semuanya berkolaborasi gitu. Jadi nanti ketahuan karena kan di kurikulum Merdeka itu yang paling utama adalah capaian pembelajarannya dulu. Kalau capaian pembelajarannya udah tercapai ya udah, nggak usah ada PSAT, nggak usah ada kan kalau sekarang namanya PSAT atau PAT atau ASA itu nggak usah ada yang ini karena udah tercapai pembelajarannya. Nah di sekolah juga itu tahun sekarang baru sebagian yang insya Allah tahun depan itu semuanya sudah tidak ada lagi yang karena ujian sumatifnya nanti ketika dia ini ada gaya sumatif. Nah sumatif itu di situ di ketika anak beres tes capainya udah beres. Yang keduanya Bapak itu sekarang membuat sebuah aplikasi yang namanya aplikasi kelas. Jadi anak itu nggak usah diabsen. Hadir, hadir. Jadi ketika
ketika masuk si anak udah disediain handphone, udah disediain handphone, itu sudah disediain handphone, anak langsung nanti masuk sendiri. Nanti masuk, oh iya hadir, ya hadir, cari namanya, langsung cari namanya hadir, cari namanya hadir. Nanti ketahuan, nanti ketika dicek, siapa yang nggak hadir nih? Oh yang hadir ini, oh yang hadir ini. Keduanya kita udah ketahuan dalam satu hari berapa persen yang hadir, berapa persen yang sakitnya berapa persen, langsung ketahuan Ketika selesai. Nah ini aplikasinya seperti ini. Jadi nanti ada data di sininya, ada data hadir, ada data pelajaran, ada harian, ada ini. Nah nanti ketika si anak hadir ini di sini. Nah ini si anak hadir di sini udah klik, terus hadir, udah nanti otomatis klik. Itu langsung masuk ke sana. Aplikasinya Bapak yang buat? Saya yang buat sendiri. Saya yang buat sendiri. Jadi nanti di sana bisa ketahuan siapa yang hadir, siapa yang begini, nanti ketahuan di aplikasi ini. Nanti akan seperti ini. Ini kalau yang pertama real nih 100%. Terus ininya ada, oh ini ada pemahaman materi tentang apa dan sebagainya. Dan ini bisa diakses. Ini bisa diakses kedua, kita share aplikasinya, dia install, masukin NIS-nya siswanya, akun sama password kita akan keluar seperti ini. Nah itu yang Bapak ke kemajuan teknologi di sekolah ini di sini. Bisa dimanfaatkan ya Bapak. Yang keduanya di kelas 4 itu di sini ada khusus pembelajaran IT. Ada di sini khusus pembelajaran. Nah jadi nyambung jadinya. Jadi selain kan kalau di kelas aja nggak mungkin ya, kita nggak akan bekerja. Nah makanya kita ditambah dengan pembelajaran IT-nya itu 2 jam. Gimana? Ada pembelajaran. Pagi sana sekarang nggak ada lah yang belum bisa ngomongin. Walaupun buka-buka aja itu sekarang. Dan tahun depan mudah-mudahan tercapai. Bapak pengen buat sebuah, karena anak-anak di sini tuh senangnya game kan. Iya. Nah, Bapak mau buat sebuah aplikasi game, tapi aplikasi pembelajaran tentunya. Lagi dikembangkan dulu. Kenapa saya suka di IT? Kebetulan dulunya sebelum masuk di dunia pendidikan saya sebenarnya gabungnya dengan orang-orang di IT-nya, sama dengan orang Info gitu, di ITB, gabungnya di situ senang gitu. Saya ambil aja ilmu-ilmunya daripada kuliah capek ya enggak. Mereka juga sama, mereka juga gimana sih di metode pembelajaran yang anak tuh gimana nih, saya anaknya bandel. Alhamdulillah dari hasil inilah bisa lebih dikembangkan lagi, bisa di ini di sekolah yang sekarang tempat tugas jadi si anak-anak ini sekarang kalau pembelajaran PRI mereka udah nggak ini lagi, udah nggak ngalah-ngalah, senang ya mereka senang dalam proses pembelajaran. Jadi nggak Kalau dulu kan ceramah lagi ya, nggak canggung gitu ya Bapak. Kalau sekarang alhamdulillah. Karena pelajaran yang paling disenangi olahraga tentunya, karena di luar Lebih aktif juga. ya kan kita tahu dulu dari asesmennya dulu, dari asesmen diagnostiknya. Ini anak asesmennya di mana sih? Gitu. Nah di Google Classroom itulah anak senang audio, ada ini. Anak nggak senang video apa, pengennya ada gambarnya, ada suaranya, oke visual ada. Seperti itu. Pas saya senang gerak-gerak, ada gamenya. Jadi dibuat khusus dengan bidang nyata. Khusus, nah ini aplikasinya bisa dibuat gitu langsung. Nanti ketika lelah, udah ada kelas 5, kelas C, itu udah langsung di sini itu mereka berperan aktif di sini tuh. Nah itulah yang paling gampang, yang paling enak pelajaran ketika anak-anak sudah sharing di situ. Seperti itu. Bapak, apa sih pesan Bapak kepada kami yang sedang kuliah di jurusan ini gitu ya? Pesannya sih nggak banyak, hanya satu kata, belajar. Yang keduanya kita jangan melihat
masih di bawah kita. Ini mah setara kita. Ini seumuran kita maksudnya. Ini lebih tinggi berarti ilmunya enggak. Ya dan kalau anak yang di bawah kita memang mempunyai kemampuan yang lebih yang nantinya kita aplikasi dalam dunia pendidikan, apalagi dengan metode pembelajaran, maka kita gunakanlah di sana. Kita sharing di sana. Itu yang menjadi lebih mengena dalam proses pembelajaran. Intinya itu belajar, berusaha, akhir berdoa. Tiga itu. Yang terakhir itu jangan lupa untuk sering berkomunikasi. Iya. Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman. Jangan anggap semua bodoh, jangan. Dia punya kemampuan yang lain loh. Iya. Makanya Setiap manusia itu beda-beda kemampuannya, Pak. setiap strategi itu unik dengan kompetensi atau kemampuannya masing-masing. Itu, nah yang sekarang digaung-gaungkan itu memang betul. Memang nggak bisa, dan tapi dia ketika menghafal jauh. Iya. Ada yang gitu. Saya punya siswa pelajaran yang lain dia nggak bisa. Saya nulis, tapi dia jago dalam yang hati misalnya kerja. Kemarin dia ikutan lomba hati. Mungkin karena mungkin ada yang lebih bagus lagi dari lagi. Belum mampu. Ini jadinya di situ. Jadi kalau menghafal dia udah audit lagi dia apa nanti dia jadi ngeri aja. Tapi kalau melihat video kurang apalagi baca tapi kalau ketika didengerin chat video dia langsung. Nah itu yang harus kemampuan yang harus ditemukan nilai lagi sekarang potensi anaknya yang harus itu satu belajar, yang kedua usahanya bersosialisasinya, yang terakhir berdoa. Jangan lupa itu aja Pak pesan yang bisa Bapak sampaikan. Bapak, terima kasih ya Bapak atas pengalamannya dan juga segalanya lah, informasinya juga. Jawabannya juga sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak bisa jelaskan bisa bermanfaat. Tentunya buat teman-teman ya. Saya sebagai teman-teman aja karena saya juga dulu pernah jadi mahasiswa juga. Akhir bulan. Tadi ikutan tes tapi waduh tak bagus. Mungkin karena banyak yang tarbiyah itu ada banyak itu kan tarbiyah. Karena kalau tarbiyah itu harus bisa mengalahkan 1 berbanding 50 orang. Kalau tarbiyah, karena UI itu jantungnya tarbiyah. Gitu teman-teman. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan lancar.